Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore ya buat teman-teman semuanya. Khususnya yang selalu menantikan video terbaru, updatean terbaru dari channel Solusi. Terima kasih ya buat teman-teman semuanya yang selalu mensupport, mendukung tentang channel Solusi Utang. Saya ucapkan terima kasih yang sebanyak-banyaknya ya buat teman-teman semuanya. Alhamdulillah channel ini sebentar lagi atau sedikit lagi mencapai 300.000 subscriber. Jadi berkat dari supportan Anda, saya ucapkan selalu terima kasih, dan terima kasih. Semoga saja ya Solusi Utang bisa menjadi suatu hal yang bermanfaat bagi masyarakat, khususnya orang-orang yang benar-benar membutuhkan informasi atau membutuhkan motivasi menyangkut hutang piutang. Ya. Jadi hari ini yang mau kita bahas itu tentang beberapa postingan yang selalu dilontarkan oleh OJK ke pinjol ilegal. Bukan saya ini membela pinjol ilegal, tidak. Tapi bukan pinjol ilegal aja yang melakukan hal yang seperti itu. Pinjol legal juga melakukan hal yang sama. Jadi OJK jangan sampai tutup mata dalam hal ini. Inilah yang mau kita bahas hari ini. Ya. Karena kan Anda juga banyak ya menemukan postingan demi postingan ciri-ciri pinjol ilegal, ini segala macam menurut OJK, tapi OJK seakan lupa bahwa pinjol legal juga melakukan hal yang sama. Dan ini yang mau kita bahas teman-teman semuanya. Silahkan disupport dulu, semoga channel ini makin berkembang dan bisa memberikan motivasi, semangat postingan demi postingannya gitu. Misalnya kenali ciri-ciri dari pinjol ilegal. Pinjol legal ini pernah nggak OJK mentelusuri dan menyelidiki? Jangan hanya mentang-mentang mereka setelah menjadi bagian dari otoritas jasa keuangan atau yang telah terverifikasi, yang telah terdaftar, habis itu hanya dibebankan kepada pinjol ilegal. Jangan seperti itu. Karena masih banyak di lapangan praktek demi praktek yang dilakukan oleh pinjol legal belum sesuai dengan aturan yang ada. Meskipun mereka telah diikat dengan kesepakatan secara internal, ya, kesepakatan antara otoritas jasa keuangan dan pinjol yang telah terdaftar, yang telah terverifikasi, ataupun mereka yang telah tergabung dalam asosiasi misalnya Fintech Pendanaan Indonesia, bukan berarti mereka mentaati semua aturan yang ada. Salah satunya wajib menagih 90 hari sampai detik ini masih terbukti atau tidak? Ya. Justru enggak, gitu loh. Ya. Jadi kita nggak berbicara dalam konteks hukumnya, tapi kesepakatan saja yang telah terjadi antara otoritas jasa keuangan AFPI dengan fintech ataupun pinjol-pinjol yang telah diresmikan masih juga melanggar sebuah kesepakatan itu. Ya, apalagi yang ilegal. Ya, kalau setiap hari OJK hanya menyampaikan tentang modus-modus dari pinjol ilegal, modus-modus dari pinjol legal bagaimana? Banyak loh. Ya. Contoh penagihan buta. Si debitur tahu ini dari mana. Cuma mereka tidak menyebutkan lagi mereka dari aplikasi mana. Mereka berusaha untuk men-setting itu supaya ketika orang-orang mereport ke otoritas jasa keuangan tidak ditemukan ini dari pinjol mana. OJK bisa menepis ini segala macam. Dan saya berasumsi di sini seakan-akan di sini sudah disetting. Ya. Saya ini misalnya ya, saya ini mengeluarkan ini. Nanti kalian hati-hati menggunakan pihak ketiga ini segala macam. Seakan sudah seperti itu. Jadi kalau terus-terusan OJK macam di sini ya. Kemarin saya juga bikin videonya. Misalnya kenali macam-macam modus pinjol ilegal. Maraknya penawaran pinjol ilegal, iming-iming pinjaman cepat mudah membuat kita harus ekstra hati-hati agar tidak terjebak. Saya pun juga menyampaikan kayak gini. Maraknya penawaran pinjol legal dengan iming-iming pinjaman cepat dan mudah membuat kita harus ekstra hati-hati. Bukan pinjol ilegal yang saya bilang, pinjol legal. Ya, saking mudahnya, saking gampangnya. Bahkan orang yang tidak minjam pun ada yang ditagih. Ya. Jadi kita jangan hanya menutup mata sama yang resmi, mentang-mentang itu sudah dikeluarkan izinnya ini segala macam, habis itu kita hanya menekan yang ke pelanggaran hukumnya. Jangan kayak gitu. Ya, OJK harus cari tahu ini. Kalau permasalahan ini OJK tidak tahu, ya, tidak akan bisa diatasi.
Ya, saya melihatkan itu postingan demi postingan. Di sini, modus penawaran pinjol melalui WA atau SMS. Pinjol legal juga sering melakukan hal ini. Ya. Jadi jangan OJK hanya menekan ke pinjol ilegal saja, tapi juga lirik. Di samping kita membasmi pinjol ilegal, kita juga harus waspada dengan pinjol legal. Ya, jangan hanya di satu sisi. Ya, di sisi sebelah kita menekan pinjol ilegal, di sisi lain kita minta masyarakat untuk meminjam di pinjol legal. Padahal kesehatan dari pinjol itu OJK belum tahu persis. Ya, OJK hanya menghitung stimulus, misalnya penyaluran melalui fintech ataupun pinjol telah mencapai sekian triliun. Cuman itu. Jadi penderitaan di bawah ini, penderitaan di masyarakat ini, mereka yang telah masuk ke dalam dunia online ini, sulit untuk keluar, sulit dengan berbagai macam persi yang mereka alami, OJK tidak paham. Ya. Jadi saya lihatin di situ kayak mana ya? OJK juga ikut mempromosikan supaya orang-orang ini masuk ke dalam pinjol legal yang menurut OJK tadi. Ya, yang telah dikeluarkan izinnya oleh OJK tadi. Jadi di sini mungkin perlu dikoreksi lebih dalam lagi. Ya, dengarin juga suara dari mereka yang telah terjebak di pinjaman online. Bagaimana keluhan mereka? Mereka tidak selalu mengeluh tentang pinjol ilegal. Mereka juga mengeluh tentang pinjol legal. Baik segi penagihan, baik segi bunga, baik dengan berbagai macam persi kesulitan yang dialami oleh masyarakat. OJK harus memahami hal itu. Ya, jangan kita hanya menjadikan tumbal dari pinjol ilegal, habis itu kita ajak kembali masyarakat untuk masuk ke pinjol legal. Ya. Walaupun penyakitnya terkadang muncul dari pinjol legal, bukan pinjol ilegal saja. Jadi jangan seperti itu. Ya, salah satunya ini, munculnya SMS atau WA yang berasal dari nomor yang tidak dikenal yang mengklaim dapat mengajukan pinjaman tanpa persyaratan apapun. Ayo, siapa di sini yang pernah mendapatkan SMS dari pinjol legal yang menawarkan satu produk mereka untuk meminjam? Ya, coba Anda isi di kolom komentar apa nama aplikasinya, bagaimana cara mereka untuk menawarkannya. Habis itu modus langsung transfer ke rekening korban. Ini juga banyak terjadi. Ya, bukan pinjol ilegal saja, pinjol legal juga pernah gitu loh. Entah data dari mana yang mereka dapatkan. Ya, data dari mana sih yang mereka kantongi saat ini sehingga mereka bisa tahu dari rekening-rekening orang ini masing-masing. Ya. Dan ada juga yang paling anehnya, si pinjol mentransfer ke rekening bank A, sementara si debitur cuman mempunyai nomor rekening di bank B. Dia tidak merasa membuat rekening di bank A misalnya gitu. Ya, cuman adanya di rekening bank B. Tiba-tiba si debitur telah mempunyai rekening di bank A dengan nama dia dan identitas dia. Ini bagaimana persoalan ini? Gitu loh. Ya. Berarti ada suatu kebocoran ya, yang kita berusaha menutup mata dalam hal ini. Ya, kalau saya berasumsi seperti itu, bagaimana mungkin mereka tahu data tanpa ada orang yang memberitahu? Ya, contoh saya nggak merasa minjam sama sekali. Ya, boleh dibilang saya cuma mempunyai handphone biasa lah, nggak mempunyai Android gitu loh. Handphone biasa aja gitu loh, nggak ada handphone Android kayak gini. Tiba-tiba ada telepon masuk kepada saya, bayar tagihan Anda. Masuk akal nggak? Nggak masuk akal, berarti ada satu kebocoran. Ya. Ya kalau OJK tidak tahu kebocoran ini dari mana, ini sangat keterlaluan. Harus dicari tahu dong. Sudah berapa banyak ini orang yang jadi korban dalam hal ini. Ya. Dan jangan hanya membersihkan dari pinjol ilegal saja, tapi pinjol legal kita biarkan. Ya. Jadi harusnya ketika kita membersihkan pinjol legal ini kita juga harus selidikin ini. Ada apa sebenarnya? Ya, kenapa makin marak? Kenapa kebocoran ini makin sering terjadi? OJK harus paham. Ya, kalau hanya mengeluarkan kenali macam-macam pinjol ilegal, tapi orang-orangnya mengeluh di pinjol legal, ya kayak mana gitu loh. Ya, kalau hari ini saya yakin debitur mungkin tidak seberapa lagi yang terjebak di pinjol ilegal.
tapi paling banyak terjebak di pinjol legal, ya. Penagihannya ilegal, tapi mereka bisa bersembunyi, ya. OJK harus kenali, misalnya pinjol yang telah resmi ini dia bekerja sama dengan penagih hutang dari mana, ya. Misalnya penagih hutang dari PTA, ya. Penagih hutang dari PTA ini OJK harus selidiki juga ini, kan masih banyak itu tim-timnya, baik itu SWI, kan bisa diselidiki kira-kira penagih hutang dari PT ini sudah sehat apa belum, ya. Karena ini akan berdampak buat kedepannya. Jangan hanya selidiki perusahaannya mereka aja. Misalnya pinjol A, terus pinjol A aja yang diselidiki, ya nggak akan mungkin ketemu. Tanya dulu, pinjol A ini kerjasama dengan siapa lagi? Misalnya dengan penagih hutang ini, cari mereka penagih hutang ini bekerjanya di PT mana, PT ini terdaftar atau tidak, dan bagaimana. Itu pasti akan ditemukan, dan baru masyarakat tahu bagaimana cara mengatasi dan menghindar dari dunia online ini. Tapi kalau cuma mengingatkan dan mengingatkan, apalagi dengan modusnya langsung transfer itu banyak banget saat ini, orang-orang tidak bisa mengelak dalam hal itu, ya. Contoh saya nggak mau pinjol lah, tiba-tiba sudah dikirim ke rekening saya, sudah dikirim, ya. Bahkan rekening itu atas nama saya dan saya tidak mempunyai nomor rekening itu misalnya, ya. Gimana? Ya saya ditagih, nggak bisa juga dong ngatasinnya. Dan inilah PR untuk otoritas jasa keuangan. Mungkin dari saya cuma itu aja. Mudah-mudahan OJK bisa mendengar keluhan kita hari ini, dan itu menurut pendapat saya. Mudah-mudahan OJK bisa pertimbangkan, atau OJK mendengar keluhan dari masyarakat, ya, dan supaya bisa menindaklanjuti permasalahan apa lagi ini yang terjadi dari pinjol yang telah diresmikan ini, atau pinjol yang sudah mendaftarkan diri ini. OJK harus mencari tahu itu. Mungkin dari saya cuma itu aja. Terlebih dan terkurangnya saya mohon maaf. Buat teman-teman semuanya, jangan lupa juga di support channel saya satu lagi, Medi Broni, ya. Anda cari di YouTube. Habis itu Anda juga boleh follow Instagram saya @medibroni, atau bergabung di grup Facebook Solusi Hutang MB. Anda ketik aja di kata pencarian Facebook, pasti akan jumpa, ya.